Jumpa kembali di MTT Journey Expression of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan dengan tema teman-teman. Jangan hanya harapkan permasalahan serta penderitaan berlalu tanpa menemukan maksud dari berkat kekal yang dari Tuhan gitu. Dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17 dan kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 39. Maksudnya teman-teman dari tema tersebut. Jadi apabila kita menghadapi permasalahan teman-teman, permasalahan dan penderitaan, itu kadang-kadang kita hanya berharap kepada Tuhan untuk bisa permasalahan dan penderitaan itu hanya lewat begitu saja teman-teman. Padahal di belakang permasalahan dan penderitaan Tuhan punya maksud teman-teman, punya maksud ya bagaimana memberikan kita bukan berkat-berkat hanya persoalan duniawi saja, tapi berkat-berkat yang lebih kekal teman-teman. Bagaimana Tuhan lewat permasalahan penderitaan ini ya membuat kita mengenal, mengerti maksud Tuhan untuk hidup kita ini apa gitu. Nah, hidup bagi orang yang sudah lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu. Hidup itu kan ternyata tidak hanya hidup di dunia yang fana sementara ini teman-teman, yang 70-80 tahun. Untuk Tuhan 70-80 tahun terlalu singkat sekali teman-teman. Yang Tuhan ingatkan pada kita bahwa kita sebagai manusia itu ada 3 unsur, tubuh, jiwa, roh, yang berbeda dengan makhluk lain yang hanya tubuh, jiwa, roh. Tapi kita punya tubuh, jiwa saja, tapi kita punya unsur roh teman-teman. Jadi ada 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Nah, dimana kalau kita memiliki makhluk yang sebagai memiliki unsur roh, nah di sini Tuhan ingatkan bahwa kita ini hidup tidak hanya di dunia sementara yang fana 70-80 tahun ini saja, atau mungkin maksimalnya 120 tahun, tapi kita kena kategori makhluk yang bisa hidup secara kekal. Nah, kekal itu berarti tidak berujung 70-80 tahun, akan berlanjut, tidak ada hentinya, meskipun hidup bukan di dunia sekarang tapi akan hidup di dalam akhirat. Nah, untuk pilihan di akhirat ada 2 teman. Apakah kita akan masuk ke dalam keselamatan kekal di dalam surga, atau kita akan mendapatkan kebinasaan di dalam neraka gitu. Nah, ini yang Tuhan jaga kita untuk bisa mendapatkan keselamatan kekal di dalam surga gitu. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman-teman dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 39, tapi saya pecah-pecah teman-teman menjadi ayat 1 sampai ke 8 dulu teman-teman. Kita bicara ayat 1 sampai ke 8 gitu. Judul perikopnya hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam firman Tuhan. Apabila kita melakukan firman Tuhan itu, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam firman Tuhan tersebut dari hukum dosa dan hukum maut. Ini saya coba langsung universalkan saja teman-teman. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus Nabi Isa gitu sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging itu. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini udah statementnya, pernyataannya seperti itu. Jadi kalau kita bicara hidup daging, hidup duniawi dengan hawa-hawa nafsu duniawi kita gitu, ya tidak mungkin kita bisa berkenan kepada apa yang Tuhan Allah rancang dan kehendaki bagi hidup kita teman-teman. Nah, ini kalau dari inspirasi saya teman-teman, kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8 itu teman-teman, firman katakan adalah mustahil jika hidup dengan percaya dan taat serta mengasihi Tuhan tanpa hidup melakukan perintah dan peraturan firman, tidak dengan menghidupkan roh Tuhan. Jadi tidak dengan
mengikuti peraturan dan perintah Tuhan, firman Tuhan, dan juga tidak menghidupkan roh Tuhan, teman-teman, dalam keseharian hidup kita. Karena tanpa roh Tuhan, kita tidak akan mampu untuk mengenal dan mengerti firman dari hikmat, pikiran, dan perasaan serta kehendak Tuhan. Jadi kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam hidup kita tidak akan pernah bisa mengenal dan mengerti firman Tuhan dari pemikirannya Tuhan, dari perasaan Tuhan, dari kehendak Tuhan, dari hikmat Tuhan, teman. Jadi akan timbul dari pikiran dan perasaan kehendak kita sendiri. Nah, apa sebagai manusia ini yang repot, teman. Bahkan kadang-kadang kita kalau tanya kepada teman rohani kita yang lebih senior atau mentor rohani atau rohaniawan pun tetap aja hikmatnya dari manusia, teman-teman. Jadi satu-satunya yang bisa dari hikmat Tuhan adalah bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan gitu. Jadi kita hidup itu butuh jalan hidup, melakukan firman Tuhan bersama dengan roh Tuhan. Jadi dua itu yang dibutuhkan, teman, firman Tuhan dan roh Tuhan gitu. Nah, ini di kitab, saya coba lanjut di kitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11, teman-teman. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh daripada Tuhan tersebut, ya ia bukan milik Tuhan gitu, bukan milik firman Tuhan. Tetapi jika firman Tuhan ada di dalam kita, ada roh Tuhan di dalam kita, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran yang dari Tuhan tersebut gitu. Dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Nabi Isa dari orang mati diam di dalam kita juga, maka roh Tuhan tersebut yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini oleh roh Tuhannya yang diam di dalam kita gitu. Nah, ini jadi kalau di sharing saya ya Roma 8 ayat 9 sampai 11 itu, teman-teman, ya, jika roh Tuhan hidup dalam kita, maka kita akan hidup bersama Tuhan walau hidup di dunia yang masih penuh dengan hawa nafsu kedagingan dunia. Tetapi roh Tuhan yang akan menuntun arah dan tujuan mencapai kebenaran hidup sesuai perintah dan peraturan serta janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya gitu. Itu menurut inspirasi seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut di kitab Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17, teman-teman. Roma pasal 8 ayat 12 sampai ke 17, teman-teman. Roma 8 ayat 12 sampai 17 gitu. Oh, ini saya salah baca, teman-teman. Ayat 12 sampai 17, teman. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita anak Allah adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Nabi Isa, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ini saya coba masuk ke inspirasi saya, teman-teman. Berarti yang Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17, teman-teman. Jika kita hidup melakukan firman Tuhan bersama roh Tuhan, maka permasalahan hidup yang menghancurkan keluarga atau usaha kita atau karir kita atau studi kita dan lain-lain malah berbalik menjadi kekuatan untuk lebih mencari pribadi dan solusi kehidupan melalui cara-cara Tuhan dalam firman-Nya gitu. Sehingga kita lebih cepat dapatkan kedewasaan rohani karena mengerti arah dan tujuan kebenaran hidup kita. Jadi permasalahan dan penderitaan itu, teman-teman, adalah daya dorong
untuk kita lebih cepat untuk mengenal gitu, mengenal bahkan menjadi dewasa rohani atas apa yang Tuhan rancang hendaki bagi kita, atas apa yang diperintah dan berkenan oleh Tuhan gitu dalam hidup kita. Nah, saya coba lanjut lagi Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25 teman-teman. Sebab aku yakin, ini perikopnya judulnya pengharapan anak-anak Allah gitu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, ini pengharapan itu relatif. Pengharapan di dunia ini biasanya orang dunia lakukan itu, nah sedangkan Tuhan inginkan kita mengharapkan di keselamatan akhirat nanti teman. Jadi beda pengharapannya gitu. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman-teman di Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25 dari inspirasi saya gitu ya. Permasalahan adalah cara Tuhan untuk mengubah cara dan tujuan serta pengharapan hidup kita yang awalnya dengan skala pengharapan dunia fana yang sementara hanya 70-80 tahun ya, menjadi pengharapan kekal di akhirat dalam surga nanti ya. Walau hal ini sebabkan kita menderita dan mengeluh gitu, itu pengharapan yang untuk nanti itu menimbulkan kayak begitu teman, permasalahan dan penderitaan ya, otomatis ujungnya kita mengeluh bahkan marah-marah mungkin kan teman-teman atas apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Nah, kita coba masuk ke dalam inspirasi saya di kitab Roma pasal 26 ini teman-teman. 25 ini gitu. Jadi yang tadi dikatakan seperti itu, tapi kalau di firman sekarang kita lanjut di Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30 teman-teman. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah menyelidiki hati nurani. Mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi kita yang mengasihi Tuhan Allah, baru Tuhan akan turut mendatangkan kebaikan itu teman-teman. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil untuk sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditemukannya dari semula ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya, maksudnya Nabi Isa teman-teman. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ini kalau dari inspirasi saya teman-teman, Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30, mengeluh bukanlah solusi. Karena permasalahan dan penderitaan, justru kita harus koreksi diri apa maksud dari Tuhan. Karena cara-cara Tuhan tidak dapat kita pahami hanya dengan tetap percaya serta pasrah, dengan tidak terus-menerus bertanya dan mengeluh,
maka rancangan Tuhan yang sempurna akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, kadang-kadang kita tidak tahan, akhirnya mengeluh dan marah-marah, teman-teman. Ini yang problem seperti itu gitu. Nah, kita teruskan lagi di kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39, teman-teman. Perikopnya judulnya keyakinan iman gitu. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Nabi Isa yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah ya menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih si Nabi Isa tersebut gitu? Ya, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, ya, oleh karena engkau kami abad dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba kesembelihan. Ini pelaku firman seperti itu, teman-teman. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam yang saat kita melakukan firman Tuhan tersebut, teman-teman. Itu Roma pasal 8 ayat 1 sampai 39 saya sudah bacakan, teman-teman. Nah, ini yang dari inspirasi saya, Roma 8 ayat 31 sampai 39. Permasalahan dan penderitaan akan jadi suplemen keyakinan iman kita, karena makin kenal dan mengerti cara dan pola Tuhan akan adanya proses untuk alami perubahan hidup, serta ada saat menunggu ya waktu Tuhan agar kita hidup dengan melakukan firman dan melepaskan ikatan dari hal-hal duniawi. Jadi permasalahan dan penderitaan ini, teman-teman, yang membuat kita mengerti, teman-teman, ya, bahwa akan adanya proses untuk alami perubahan hidup, serta ada saat menunggu waktu Tuhan gitu agar kita hidup dengan melakukan firman Tuhan. Ini ternyata butuh perubahan dan proses, dan ada waktu Tuhan di situ, teman-teman. Pagi ini saya sharingkan seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya. Jadi yang paling intinya, teman-teman, ya, sesuai temanya gitu. Jangan hanya mengharapkan permasalahan serta penderitaan berlalu, maksudnya buru-buru udah selesai gitu, tanpa kita bisa mendapatkan makna dari maksud Tuhan untuk kita memberikan berkat kekal untuk kita itu apa gitu. Jadi jangan sampai kita cuma karena permasalahan penderitaan itu hanya bisa ditakar dengan ukuran bebas dari penderitaan duniawi, teman-teman. Bebas dari permasalahan duniawi. Karena yang Tuhan maksud bukan bebas dari hal-hal duniawi. Justru Tuhan ingin memberikan berkat kekal, yaitu bagaimana kita hidup mencapai keselamatan kekal di akhirat nanti. Untuk mendapatkan keselamatan kekal di akhirat, mendapatkan damai sejahtera di akhirat, dan juga hidup bersama Tuhan di akhirat, di dalam sorga. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.